dengan tema ibadah kurban. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajahullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz wal ustazat, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah salat maghrib berjamaah di Masjid At-Taqwa wa Nasabah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Tadi tiang minta izin minum duluan tiang karena baru tiang datang lekan gerami ngisi pengajian. Sama seperti pelunggu juga pengajian bulanan terkait dengan kurban dan kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menikang tentang kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat niki lekan terbaik kesunahan syariat tentang pelaksanaan korban dalam diri tiang pelungguh sami. Ia lekan tambahit perkara syariat yang mana Allah sudah ngicanin beang tiang pelungguh sami nikmat al-kautsar yang sangat cukup banyak. Lagu ingat manik di sida Allah. Kepeng benang luwe, balik bagus, anak pintar, anak luwe, bangkat rau bangkat luwe, persawahan, peternakan, alhamdulillah Allah icanin le dalam diri tiang pelonggoh sami. Lagu manik di sida Allah pasalli, ndak lupa sembahyang. Ngumbe-ngumbe dekat panggilan ta jadi tuan tanah, tuan mas dan lain sebagainya. Ingat pasalli pada sembahyang. Demena arak rezeki lebih wanahar. Dendek lupa bersedekah. Napi makna di sini sedekah. Sedekah adalah korban, binatang korban. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Asy-Syarbini menjelaskan pengertian tentang korban.
Nabi kenana korban dulu. Ma yuzbahu minan na'ami, apa-apa sita gorok lekan binatang ternak, lekan hewan korban. Ma yuzbahu, apa-apa yang digorok, apa-apa yang disembelih, minan na'am. Kalau baris atas ainnya namanya binatang, kalau baris atas nunnya namanya binatang atau hewan korban. Tapi kalau minan ni'am artinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiang ulangin. Nabi pengertian lekan korban. Ma yuzbahu, apa-apa yang dipotong, minan na'ami, dari binatang ternak atau dari hewan korban, takarruban ilallah, yang tiada lain tujuan tiang pelonggoh sami korban niki mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ndek tamita sensasi, ndek ati najum mitesi batur, ndek ati najum mitesi pengurus masjid, isi tetangga, ndek. Ada juga dulu kumbena ampuna manik ulama takarruban ilallah, tujuan tiang penungguh sami semata-mata karena Allah, karena luwe dengan begorok jeri sesajen. Banyak orang potong hewan korban dulu jadi tumbal. Ngerti aran tumbal jamaah? Nembeang setan darakna, nembeang iblis darakna, nambeang jin darakna. Dengan laik di zaman jahiliyah, dindik di zaman Mekah, dengan Lombok luwe endah si begorok-gorok, ngorok bek manuk, ngorok bembe, ngorok sambi, dia tumpahkan, dia persembahkan darah kambing sapi itu untuk makanan jin. Ia tak kelek aran tumbal. Nah, tetapi di sini adalah tujuan tiang penungguh sami adalah korban karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yang kedua, syariat korban niki dimulai dari pisanati tsaniyah fil hijriyah, tahun kedua setelah Nabi melaksanakan hijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi syariat korban niki adalah di kota Madinah setelah baginda Nabi hijrah, pindah lokasi dari Mekah ke Madinah. Si ketelu arahnya bisik-bisikin hati yang baru, langsung tanya jawab, jadi poin-poin. Nah itu ngaji nih nggih. Ada jadi tianjuk kitab lagu insyaallah bisa nginget tiang sampeang. Si ketelu korban niki diambil dari kata dohyah, dohyatun, dohyatani, adahi, duha, lamun bahasan pelunggu duha. Asal kata daripada korban niki diambil dari kata duha. Lamulai kitab I'anatul Talibin, Kifayatul Akhyar, itu disebutkan kata-kata korban itu adahi, al-adahi. Nabi maknanya al-adahi, adahi niki artinya hewan korban. Sumiyadalik kumbena pota aranin aran adahi duha, hewan korban niki karena waktu dengan gorok naniki le waktu duha, le waktu ditekanggu begorok sebelum subuh, ditekanggu begorok sebelum sholat. Jarak subuh lah masih potong dinakanggu. Nah kapan kita mulai potong hewan korban niki? Waktu duha. Nggih, sudah naik matahari niki. Setelah pelungguh sami melaksanakan hari raya Idul Adha. Itulah sebabnya Idul Adha, hari raya kurban. Nabi kenanya Id
Id artinya hari raya, bergembira, adha artinya dilaksanakan di waktu duha. Jelas? Paham penunggu? Yang putaranin Idul Adha. Coba bareng-bareng. Apa artinya? Hari raya yang dikerjakan pada waktu duha. No. Jadi jelekan temuleng gawi na begitu duha tiba silahkan pelonggoh sami. Cuman pelaksanaannya sunnah nalemayan isi tanggawe hari raya Idul Adha. Napi tujuannya atikna luwe waktu dengan begorok. Atik tebecat ngorokna. Kenapa? Karena binatang-binatang yang tiang pelungguh sami gorok niki dia bersyukur deman cemoh. Andi kata tepaham bahasana ngembek ya bajari Nabi Sulaiman itu lagu dia tepaham bembe sampi kau unta yang akan dikorbankan niki sungguh berbahagia. Dina sabar, becat gorok aku. Iya bahasan ulama. Itulah sebabnya sunnah talemayan mulai solat Idul Adha. Napi tujuannya atik luwe waktu entah begorok. Beda kalau hari raya Idul Fitri ja adengan sekedi, lambatkan sekedi. Untuk napi sang dinaman nyugulang fitrah batur-batur wanasaba si sibuk li rau bangkat li rabuan lombok tau na bebangkat di noang ngurus fitrahna ke arah waktu nangen terangna waktu sambil dia berangkat menuju masjid melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nabi manik di sida Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatan arak suku hadis ma'amila adamiyun riwayat Siti Aisyah dikna arak perbuatan paling bagus min amalin lekan pegawaian lain yauman nahar pada hari raya Idul Adha itu Nabi yang paling bagus pegawaian kita ahabbu ilallah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu min ihraqid dam yaitu memotong hewan korban. Di nara pegawaian paling bagus kecuali korban mulai. Nabi kelebihan dengan berkorban niki la ta'ti yaumal qiyamah. Oh jemaah binatang atau hewan korban singgoroh tiang pelonggoh sami lebaun dunia niki akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat bikuruniha tanggi nah buik datang jemaah angka mun pelonggoh dah begorok ndak beli bembe si polak tanggi nah seke tanggi nah bau si bagus tangge na rata muna dua di na baru tangge dindi lamun na seke betangge arak belo pita silain karena tangge itu nanti akan datang la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha kibas bahasan tak kibas bembe bui datang tangge na no yang po tangge na ino terjaga ya ndak na sampai polak wa asy'ariha dan datang juga dari binatang hewan korban itu rambut-rambutna no sisirin ya dulu sisirin ya dulu nah bagus-bagus sisir ya mulai teko ya keruan sisirna ya besisir langerin ya ini dalilnya jamaah nggih memang sunnah yang wajib potong lehernya lagu sunnah langerin ya sisir kena bulu-bulu nah ini apa yang datang
Boy kena datang gagah dia nanti menyamai buruk dia si genta tunggang. Apa si pertama? Tangge nah, si kedua gen datang bulu nah, napi anda wa azlafiha kuku nah. Weh datang kita tahu napi fungsi kuku ino jemaah demina datang mungkin bake berak le kubur ular napi jua ia gen ngorekang ite ia gen nyediang ite no itu sebab mah waktu entas sindik teman begorok niki na bagus isi tan jaga na tasisirin ya na besur mangan bila perlu endah depan di ia munasampi pandi julu pegagah itu ini dalilnya. Kenapa wa annad dama sesungguhnya darah hewan korban niki layaqau minallah juluan tetadong isi epenta begitu dia terputus jatuh darahnya langsung tapajulu oleh Allah Subhanahu wa taala baik darahna nadong darahna nadong bahasa teh langsung tetadong sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa minal ardi sindik na mantri darahna sino tiba tanah no aranja lagu itu kan ditagi kita iman tang kita nah yakin nah mun kita yakin jadi ini wa begorok nah yakin karena syarat beriman itu kan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aranja kita begorok persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ndek mengkun zaman jahiliyah lai Bapak Ibu nggih. Muna begorok ino untuk sesembahan patung berhala. Na mele bae ngaken pak. Nah, coba na juang itu anang wana sabah je buwe ya. Nah, itulah dia. Qabla ayyaqa minal ardi sebelum darahnya jatuh ke tanah bercucuran Allah Subhanahu wa taala lebih dulu nadongna. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mengambil darah korban yang dipersembahkan buat si A, si B, si C, si D, si E, F sampai pitu dengan munasampi. Muna kau, munaun unta pitu dengan. No, yang pun mentah begorok ndak na salah niat. Nah, ia tahu dengan begorok ini dengan si alim depita. Bahasa ulama dengan si tahu, si hukum. Harusnya sebut ia. Harusnya sebut kemudian enda na niat na benar-benar niat. Ndak selapu hewan korban ini melulu niatang diri na si begorok. Nah, dengan si begorok si Ibn Hajar lupa na niatna. Itulah sebabnya lamun ulama tak berhati-hati yang panitia tulis arana mbitipana gitu. Tidak nasalah. Karena kita begorok sekali seumur hidup. Nah, nak kita bahas hukumna. Jangan sekek belong kita gorok. Nah, rota sambung jande salah niatku gorok sambung memang. Nah, dia nak bau. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Fatibu biha nafsan. Manik ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hewan korban yang kita akan korbankan pada hari raya Idul Adha itu fatibu biha nafsan pada pergagah ya. Nah bagus-bagus nah gagah. Bembek sudah beli ndak bembek-bembek si peket setui. Hah? Nagagah fatibu biha nafsan kata baginda Nabi ndak si pencang ndak apa bahasa entah tempang ndak fatibu biha nafsan gorok hewan korban bisi paling gagah bisi paling bagus. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi hewan tunggangan tiang polongo sami li akhirat. Apa ada ketuanang lamun salapuna tiang sampeang entertain juga tidak berketuan kah. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Bapak Tuan Guru atas penjelasannya
terkait dengan materi kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami akan membuka ruang pertanyaan atau tanya jawab seputar materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru tadi. Mungkin ada yang kurang jelas, masih pemahaman meragukan atau remang-remang. Ruang pertanyaan kami buka untuk para jamaah, baik jamaah bini maupun jamaah laki. Kami persilakan. Mungkin hakikat kurban, bagaimana proses-prosesnya, silakan ditanyakan. Sila Pak Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan juga terima kasih Tuan Guru atas penjelasannya tentang korban. Sebenarnya tadi di belakang tiang sambil senyum mendengarkan penjelasannya. Ada hal-hal yang sangat menarik sekali tadi yang dijelaskan oleh Tuan Guru. Jadi hal-hal yang terjadi sebelumnya di tengah masyarakat tentang kurban ini. Jadi tidak hanya sekedar kurbannya, juga dijelaskan tadi bagaimana proses praktiknya. Di awal kurban itu ada proses pemotongan. Sebenarnya tadi itu ada dua pertanyaan, tapi yang satunya sudah dijawab tentang sisirnya, memandikannya, iya, begitu. Karena itu pertanyaan yang kemarin itu masalah itu. Ternyata ketemu dalilnya di sini sekarang gitu. Keutamaan sebenarnya tadi itu yang memotong hewan ini, karena di masyarakat kita itu pemotongan hewan itu biasanya kita begawe lah gitu. Biasa tengah malam jam 2, jam 1, meskipun kiai itu lagi tidur, kadang-kadang karena enggak anak kiai alim no, jak kena tinduk ngungkar dengan tinduk gitu. Jadi lagu kadang-kadang namun tegi tak pin jagal ya jejegor dengan begorok gitu. Jadi tentang keutamaan, tapi sudah disinggung tadi oleh Tuan Guru. Yang ingin yang tanyakan tentang proses pemotongan Tuan Guru. Karena pernah suatu hal terjadi dalam pemotongan itu, karena hal yang wajib dilakukan pertama kali ketika kita mengorban ini, pemotongan. Ada seperti yang sudah dikatakan tadi sama Tuan Guru, dek tak ganggu molong ya belong 2 kali. Karena pernah hal terjadi ketika kita memotong hewan, terkadang sesuatu yang kita tidak inginkan karena ngamuknya hewan kurban itu, akhirnya pernah kita lihat di video-video itu sampai tukang gorok itu kepental gitu, padahal itu belum selesai terpotong. Dan juga terjadi Tuan Guru, hewan katakan ayam gitu yang sering terjadi, ketika dipotong lehernya sudah bisa dilihat sudah bersih, tetapi tidak ada tanda-tanda kematian ketika dilepas, tidak ada tanda sakaratul maut gitu pada hewan itu. Nah, ya. Nggih. Sampai 1 hari gitu, Tuan Guru. Nah, Pertanyaannya disingkat. Nah, masyarakat menganggap bahwa kalau ini cukup sekali dipotong, bahwa ditunggu mati meskipun lebih dari 1 hari gitu. Apakah itu halal itu dimakan dagingnya? Nah, pernah yang menanyakan hal ini, tidak boleh dipotong 2 kali, tetapi tidak ada tanda kematian ketika kita setelah memotong hewan itu gitu.
Karena pernah yang mencari artikelnya itu ada 4 urat katanya yang harus wajib dipotong dalam leher hewan itu. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu yang sering terjadi kalau kita potong bebek, Tuan Guru. Jadi matinya itu lama sekali. Kalau sesuai syariat, potongannya sudah sesuai dengan syariat, tetapi matinya itu bisa 1 hari penuh atau 1 hari 1 malam belum mati bebek yang dipotong. Terima kasih. Itu bagaimana, halal atau haram? Itu pertanyaannya. Begitu Pak Surya? Oke, terima kasih. Masya Allah. Lamun arak sampi, bembe, deman mati, udah yakin dan terputus kita yakinkan ternyata hidup. Itu namanya di luar daripada kemampuan akal manusia. Pertanyaannya, kanggo tegorok atau ndek? Gorok iya. Kanggo tegorok ya Malik. Ndak ke anti ya sampai subuh ini ndak dia mati. Gorok dia, kanggo. Tetapi yang Allah larang di dalam diri tiang polongo sami itu ndek tak kanggo ke sekedik-kedik kita begorok barele-elek malik menyakiti. Tapi kalau tadi itu di luar dari akal dan ilmu manusia, kanggo tabagorok, kau ngorok. Mohon maaf, arak dengan nyologa nolina lagu Allah alam ya. Aran ilmu di kita, arak ilmu roh ya uras malik gorokan dengan inu. Nah, arak ilmu dengan malik, arak isi nang urasang na malik. Artinya si ila tukang gorok no. Nah, artinya berarti si tukang gorok ya bawayan ilmuna. Nah, ya bawayan ilmuna. Ada hal-hal seperti itu terjadi dulu di zaman jahiliyah. Sekarang ngumpe caranta. Angka munta jadi kiai, nah harus tahu ilmuna. Pertama, sindi teman mulai begorok, ini biasanya kau sekat mati. Bebek, tentu. Lihat, girana uras malik atau sampi, wah polong. Lagu andai kata ya uras malik kanggo pelunggu dah gorok ya malik kanggo dah kebiang ngambar enti ya sampai jemaah ndak sebulan sampai ndak burung ya mati sampai bulan korban di mati gorok kanggo. Nah gorok si kenanti yang si baru ino lamun potong di tersambung malik balong dengan lagu lamun masalah begorok sudah yakin tenggorokannya sudah putus dan pakai senjata tajam, ternyata di luar dari dugaan uras malik kau ini, nah maka kanggo tabogorok. Niki jawabannya. Amalan bahasan ulama, di harus kiai begorok, jemaat pelunggu dah tahu begorok, tidak nak kelep bebek ngono. Jadi sini teman begorok ino, dia baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma. Pada saat salamun hiya hatta matla'il fajar dan tidak dandai dia mesa pitu kali. Salamun hiya hatta matla'il fajar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Paham? Hah? Paham pelunggu? Dan tidak danda mati suyari itu. Nah, karena biasa girang ngetes batur. Nongkul zaman jahiliyah ini lain. Girang ngetes saat nasi kebur malik. Nah jemaat tahun depan sekena suri begorok karena murid terus. Si kedua ilmu gurun tiang Sayyid Karim. Nah jadi sugul ilmu tiang jadi ini. Hah? Ati ndak mampu. Aranya tiang girang begorok enda. Leteku girang tu begorok. Jadi mulai teku ya waktu tuan guru tukang gorok. Kemudian tuan guru dia suruh begorok. Angkalalah itu. Nah pada isi nama ada ngano mude baru na begorok lamun de taiti. Singkat cerita ilmu Bapak Maulana Syekh dan Sayyid Karim gurun tiang di Solatiyah ate ndak nasi ngeru ndak ngerawas waktu ndak begorok dengan si begorok ini tutup biwih dah ndak sambil dah muni inti ya otak nanti balong nanti lesek nah dah fokus dia begorok nah ini tutup mulut fokus dan itu hikmahnya bahasan ulama li syiddatil quwwah lamun tabagorok sambil tutup mulut tenaga iman tasirin belik balungna ketimbang dan ngerawas lemah dia bolongna lalu lamun tutup mulut
pelik balung tak ia bahasan ulama li syiddatil quwwah, akan ditambahkan kekuatan bagi orang yang menggorok. Coba dengan ada bukti yang di dalam balik nggih kancan ini tiang dindik dah raos-raos serius pelik sebalung dah. Ini sambil begawe yang gotong royong sambil ngeraos. Ini bae jadi kanak. Ini dia fokus lasingan oh kan. Pantok na isi nanti dia fokus akan teduh-teduh. Nah, ngenang bahasan ulama. Ini ya yang tanda ini. Lagu bahasan ulama si kedua waktu enta begorok ini tutup mulut, ati ndak na ngeru. Nah, ndik dah ngeraos. Bukti yang songkat tiangnya. Punang ngeru berarti oh tejazah sih deh. Lagu insyaallah ini tiang tanda nih kingke. Artinya ijazah tanpa ijazah bukti yang bahasan ulama. Ndik nang ngeru. Nak biasa pun nang ngeru girang nang buka mulutna barang girang nang ngeraos. Allahu a'lamu bisawab. Sila, mungkin ada lagi Pak Haji, Pak Bahar. Oh, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja terkait dengan korban ini, di mana kita berencana untuk mengadakan korban, tapi di satu sisi kita masih ragu ya, karena orang tua biasanya kalau orang tua dulu jarang sekali ya untuk mengakikah anaknya yang baru lahir begitu. Mungkin ini karena keadaan dulu ya, sehingga sampai dewasa belum diakikahkan begitu. Nah terus sekarang kita mau ngorban, bagaimana mana lebih diutamakan, akikah dulu atau kurban begitu. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang sudah meninggal dunia begitu. Oke, itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelungguh sami yang belum pernah diakikahkan isi dengan toa talai aran ya diri tidak mampu, mungkin pelungguh mana lebih diutamakan akikah atau korban? Lebih afdal kalau untuk anak, untuk kita pribadi lebih afdal tak korban, karena sudah selesai masanya untuk diakikah. Karena akikah itu tanggungan orang tua kepada anaknya, tanggungan orang tua kepada anaknya. Selesai sudah akikah, lamun kita mampu selesai sunnah. Nah sekarang kita mampu korban bilang tahun korban, bilang tahun, enggak bilang tahun akikah. Ya, bilang tahun korban, bagus. Hukum korban niki arah 4. Hukum korban yang pertama, mazhab yang pelonggosami mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Imam Hanafi hukumnya wajib. Wajib. Untung di pelunggu dasami bermazhab Hanafi. Lamun Hanafi wajib setiap jiwa nyawa hendaklah dia berkorban. Yang pun dengan Saudi, Pakistan, India, Bangladesh, Burma itu bermayoritas mazhab Hanafi, angka luwe korban di Mekah hendak ngenuh. Ya, ditulen beli ngendeng-ngendeng. Apalagi kita sekolah di Solatiyah, Masya Allah, BMB ini jadi beberuk. Nah begitu. Yang ketiga, mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki hukumnya fardu kifayah. Lamuna ara seke keluarga le satu orang yang mampu di dalam satu keluarga itu gugur semuanya. Be contohnya dengan toa seninakna, ara anakna, ara adikna, ara kakakna. Di dalam satu keluarga ara mampu gugur sudah. Mau itu pahala, yang penting ara seke sama tonta jadi dengan sugi. Selesai sudah. Nah, hukumnya fardu kifayah kalau Imam Maliki. Kalau Imam Ahmad bin Hambal
sama hukumnya sunat muakkadah. Hukumnya sunat muakkad. Nah tadi pertanyaannya, lebih abdal niki, lebih abdal korban. Pertanyaan yang kedua, ngumbe saran ta dengan siwa mati, kanggo ta korbanan atau ta akekahang, lebih abdal dikorbankan. Apalagi nawak mati, na hidup doang selesai dengan toatan di naiti, wah selesai sudah tanggungan untuk akikah. Maka lebih abdal buat orang yang sudah meninggal dunia, lebih abdal buat orang yang sudah meninggal dunia dikorbankan. Apa? Apalagi wah meninggal dunia, tak hidup doang. Wah toa itu ke bawa aku ngakehang diri kunde, karena akikah itu tanggungan orang tua terhadap anaknya. Apabila sudah selesai, kita sudah dewasa, sudah tua, wah mampu itu lebih abdal pelungguh korban. Allahu a'lamu bisawab. Masih ada waktu sembari kita menunggu waktu Isya, mungkin ada lagi pertanyaan dari para jamaah masih seputaran korban. Pertanyaan dari netizen boleh? Boleh. Oke. Saya sampaikan dari pertanyaan dari netizen karena kita live ini Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, tiang mau tanya, bagaimana hukumnya anak yang sudah berkorban tapi belum diakikah? Apakah anak itu yang sudah berkorban termasuk sudah diakikah karena ikut berkorban? Anak yang masih bayi, pasti bayi ya kalau anak ya. Ya, kalau dia masih kecil, abdol akikah nike. Nggih, kalau dia masih kecil lebih abdol akikah. Walaupun sama-sama dua hukum niki, korban dengan akikah hukumnya sunat, tidak wajib niki nggih. Nah, cuman ketika dia masih kecil dan orang tuanya mampu, kita punya anak lebih abdol akikah dia. Tapi kalau sudah tua, dewasa, maka lebih abdol kita korban. Kita korban. Jadi kalau dia masih anak, karena katanya anak di sana, sebenarnya bayi peketuanana, bayi. Nah, karena kita juga anak dari orang tua. Nah, anak itu kalau masih kecil, masih belum dari 2 tahun, lebih abdol diakikahkan. Karena akikah ya'iku artinya tanggungan. Sipin tanggungan dengan toa tipe anakna. Legu lamun toa dengan toa tabaik marangkat yang si baru ino ndik na mampu, maka lebih abdol kita kurban. Arab Malik. Sampai umur berapa Pak Tuan Guru diakikahkan anak itu? Baru sanatain. 2 tahun ya. Okay. Okay. Ada sebagian ulama sampai mumayyiz. Nggih. 2 tahun mumayyiz. Masih nyusu gitu. Nggih. Masih ada lagi. Nggih, mun bapak ini je waktu nyusu nih. Kalau tidak ada, boleh moderator bertanya Pak Tuan Guru. Terima kasih. Kaitannya dengan tukang potong atau tukang sembelih, kami kutip dari kitab Kasful Asrar kalau tidak salah, itu kitab Melayu Pak Tuan Guru. Pernyataannya begini, untuk penyembelih kalau tidak menguasai ilmu 12, katanya kalau tidak salah ya, kalau tidak menguasai ilmu 12, hatta menyembelih burung sekalipun itu dihukumkan, dia hampir mengatakan para ulama itu haram Pak Tuan Guru. Itu yang baca di kitab Kasful Asrar. Padahal keabsahannya sembelihan kita cukup mengatasnamakan Allah, Bismillah, Allahu Akbar, sah sebahagian. Ini bagaimana Pak Tuan Guru? Terima kasih.
Ada namanya Fathul Asrar, ada namanya Fathul Izar. Fathul Izar kita membahas tentang pernikahan. Fathul Asrar membahas tentang tasawuf. Ilmu 12 itu Allahu a'lam bissawab. Banyak penafsiran para ulama. Ya, filsafat, tasawuf di tiang tahu. Ndak mesti tahu tiang adalah Paku 12 Surya. Gudang garam. Lamun ilmu 12 tidak tahu tiang. Allah alam. Tiang mengakui Allah alam, cuman selama dalam syariat pelungguh sebagai orang yang muslim beriman kepada Allah, kemudian memenuhi syarat, kemudian senjata tajam, kemudian sunnah juga membaca bismillah Allahu akbar. Itu pun sunnah. Andai kata pelungguh enggak baca bismillah, enggak masalah. Kenapa? Karena syarat daripada memotong hewan korban itu Islam. Nabi Islam. Orang non Islam dia nak kanggo. Timbul pertanyaan, kanggo kena begorok dengan si masih junub, di mandi belik, lagu dengan di luar walalang nganti gorokang teka, terpecat meriap, angkat inan tiang. Lagu di deman mandi belik, kanggo atau ndek? Kanggo dah begorok walaupun di deman mandi belik. Kenapa? Kena syarat kena mandi belik, bukan syarat memotong hewan korban. Jelas? Lagu baca bismillah niki ja sunnah. Misalnya berdiwal ini. Berdiwal ke? Animba atau berdiwal itu. Wadah kan dia baca bismillah, apalagi dia baca bismillah lebih bagus. Nggih, bismillahi Allahu akbar. Ada juga bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ia doan dengan begorok selesai. Andai kata dia baca bismillah kanggo sah. Ndak ada muni dia baca bismillah dia suruh ya. Yang penting dia sudah Islam kanggo. Selesai jamaah. Cuman itu saja. Nggih. Kami lanjutkan supaya tidak terjadi salah pemahaman tadi Pak Tun Guru bilang Surya 12 tadi. Jadi kalau saya lebih tiang lebih panjangkan sedikit ya. Jadi di situ tiang kutip, tiang baca di situ yang 12 ilmu itu 7 diantaranya datangnya dari ilmu syariat, yaitu antara lain sah, batal, halal, haram, makruh, sunnah dan mubah, itu yang berasal dari fikih katanya ya. Kemudian yang ke ilmu yang ketiga yaitu ilmu usuluddin katanya itu ya, yang wajib, mustahil dan jaiz. Yang kedua ilmu itu adalah ilmu tasawuf yaitu nafi isbat. Itu yang tiang baca Pak Tun Guru. Makanya sebagian ulama di sana mengatakan kalau tidak menguasai ilmu 12 itu hampir katanya kalau tidak salah ya, mengatakan hatta menyembelih burung sekalipun katanya hampir haram begitu Pak Tun Guru. Kalau tidak ada, waktu Isya sudah sila. Tambah sedikit mengenai tentang daging mungkin. Daging hewan korban. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan, kanggo kena kelorang empakna isi dengan si ngorban. Nggih. Kanggo niki, orang yang punya niat hajat berkorban boleh dia makan dagingnya. Kecuali korban nazar. Nazar dia nak kanggo. Nggih. Nazarnya mau lampah haji le tahun ini aja ku ngorban tahun mudi. Ku ngorban. Ternyata berangkat dia tidak boleh sedikit pun mencicipi dari hewan korban. Nggih, dina bau ngalorang nalekan binatang ternak si sugulang naina. Nah, si terakhir si kangguk adalah korban sunnah. Lamun korban wajib marangku nazar tiang ulangin, dina kanggo haram dengan si berdua nazar gan milu kelorang daging korban. Si terakhir tadi penjelasan dari Ustadz, nggih. Mungkin sebagai ilmu tambahan itu boleh-boleh saja yang namanya ilmu 12 nggih, bukan berarti tiang tidak mau jawab atau tidak bisa jawab,
tapi hadisnya enggak tahu, enggak ada hadisnya sama sekali. Nggih, itu adalah mohon maaf Ustaz nggih, ketika ada pendapat-pendapat seperti itu tidak bisa dijadikan hujah selama tidak ada di kitab Kutubus Sittah. Nah, bisa saja itu dari ulama tasawuf, bisa saja dari ulama filsafat, ulama filsafat icekat mia-mia, misalnya ilmu 12 biye anggota sujud tapi itu kan anggota panca inderan tapi itu dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan niki bahwa tiang kuatkan pelunggu sami sekalipun walaupun napasek dengan niki, selama dia bisa memotong dan punya senjata tajam, sah gorokannya niki. Namun sebaiknya lakukan, disuruh atau digunakan oleh orang yang memiliki ilmu, ya lebih bagus. Nggih, daka-dakanan di na bagus syariatna kanggo na begorok niki mundi narak sama sekali. Lagu lamun na arak dengan lebih alim, lebih soleh, maka lebih indahnya disuruh orang yang berilmu tersebut. Allahu a'lamu bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru atas penjelasannya. Kajian pada malam hari ini kaitannya dengan kurban. Ada beberapa hal yang dapat kita tarik kesimpulan, terutama yang terakhir masalah daging kurban. Kalau kurban sunnah biasa, pengorban boleh, begitu Pak Tuan Guru ya. Kalau korban nazar itu haram untuk dimakan oleh pengorban. Kurang lebihnya dari kami atas nama moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sila. Wa'tadilu wa tarasu mustaqamu salatul jami'ah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام ومنك السلام عليك يعود السلام وحي الله ربنا وادخلنا الجنة نار وسلم تبارك ربنا وتعالى يا رب. سبحان الله 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 الحمد لله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس على ما سع علم إلا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا من شول الليل والفاتحة أرواح العلماء والشهداء والتابعين وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أفضل عبادك ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده وفي هذه الليلة وفيما بعدها اللهم اجعل هذا جبرا مباركا مرحوما وتبارك هذا تبركا حسنا معصوما الصمت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليه الله